Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Furqan Fakrullah. Saya Kayla Rizky Sahrial. Saya Ferdana Dika Putra. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok dari sistem operasi, yaitu instalasi Linux menggunakan VirtualBox Serta penerapan manajemen file dan permission pada sistem operasi Windows. Dan ini video kelompok yang kita buat. Oke, pertama-tama kita download VirtualBox dan Ubuntu Live Server. Terus abis itu kita klik Room. Kita klik di kolom pencarian VirtualBox. Setelah itu kita klik VirtualBox. Dan di halaman utama kita download. Habis itu kita klik Windows karena kita menggunakan sistem operasi Windows. Setelah itu kita menunggu sampai proses downloadnya selesai. Nah, setelah itu kita download Ubuntu Live Server dengan link yang sudah kita siapkan. Setelah dipaste, otomatis Ubuntu Live Server ini akan terdownload dengan sendirinya. Dan kita menunggu sampai proses download Ubuntu Live Servernya ini. Oke, kalau misalnya kedua file sudah di-download, terus kita lanjut instalasi VirtualBox. Habis itu kita klik file VirtualBox. Dan kita menunggu. Terus kita klik next. Terus kita klik accept. Kita klik next. Kita klik next. Terus kita klik yes. Terus kita klik next. Kita install. Dan kita menunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, setelah proses instalasinya selesai, kita klik finish. Lalu habis itu kita buka file Explorer untuk mengecek lokasi file VirtualBox dan Ubuntu Live Server yang sudah kita download. Supaya file tersebut rapi, kita buat folder baru di dalam dokumen yang bernama SO. Setelah itu kita copy kedua file tersebut dan kita paste ke dalam folder SO. Agar semua file yang digunakan tersusun rapi dan mudah ditemukan saat kita butuhkan. Oke, pertama kita buka aplikasi VirtualBox, kemudian kita klik New untuk tahap awal. Setelah itu, kita klik Specify Virtual Hardware. Untuk base memory, di sini kita atur sebesar 2 GB. Dan untuk number of CPU-nya kita kasih di 2 ya. Nah, ini disesuaikan dengan perangkat yang kita gunakan, yaitu laptop Asus VivoBook Go E14 dengan sistem operasi Windows 11. Prosesornya AMD Ryzen 3 seri 7000 dan RAM-nya itu di 8 GB. Sebelumnya, kami juga udah nonton beberapa video referensi di YouTube, melakukan banyak riset melalui beberapa AI, serta mempertimbangkan pembatasan penggunaan memori. Tujuannya, supaya sistem operasi Windows sebagai host tetap berjalan dengan lancar. Dengan total RAM 8 GB, alokasi 2 GB untuk mesin virtual sudah cukup untuk menjalankan Ubuntu Live Server untuk kebutuhan dasar. Misalnya seperti proses instalasi, penggunaan antarmuka, dan aplikasi standar tanpa harus membebani semua sistem utamanya. Selanjutnya, kita kasih 2 core CPU dari total 8 core yang tersedia. Pengaturan ini dipilih untuk menjaga keseimbangan performa antara host dan virtual machine, sehingga mesin virtual tetap responsif, sementara Windows tetap stabil dan tidak mengalami penurunan performa yang signifikan. Oke, kemudian pada bagian virtual hard disk kita mengatur kapasitas sebesar 30 GB.
Untuk ukuran ini dianggap ideal karena sudah mencukupi untuk instalasi Ubuntu, file system, aplikasi standar, serta menyediakan ruang tambahan untuk penyimpanan data, tanpa harus menghabiskan terlalu banyak ruang pada harddisk utama. Untuk tipe dan format harddisk, kita memilih FDI, VirtualBox Disk Image, karena merupakan format bawaan VirtualBox yang stabil dan paling kompatibel untuk penggunaan umum. Oke, kemudian kita klik bagian Virtual Machine Name and Operating System. Kita memberi nama sistem operasi kita, Operating System kelompok 9. Kemudian kita memilih ISO image. Klik yang Other. Kemudian kita masukkan file Ubuntu Server yang sebelumnya sudah kita simpan di file SO. Oke, kita klik Finish. Setelah itu, kita klik Start. Lalu kita menunggu proses try or install Ubuntu Server hingga selesai. Oke, untuk profile configuration-nya, di sini your name kita isi dengan operating system kelompok 9. Untuk your server name kita isi operating system kelompok 9. Selanjutnya, pick a username sama kita isi dengan operating system kelompok 9. Untuk choose a password, kita isi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau untuk confirm, kita juga sama, isi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita klik Done, Continue. Kita klik Done lagi. Kemudian kita klik Done. Kita menunggu installing system. Oke, lanjut. Jadi ini kita udah selesai proses try or install Ubuntu servernya. Tadi juga kita udah ngisi konfigurasi profile. Dan sekarang kita udah bisa login. Kita lanjut login dengan operating system kelompok 9. Passwordnya 1 sampai 9. Lanjut, step pertama itu ada sudo mkdir superclass. Perintah ini berfungsi untuk membuat sebuah folder baru bernama superclass.
Passwordnya 1-9. Oke, step selanjutnya itu ada ls. Perintah ls ini untuk menampilkan daftar file dan folder, sehingga kita dapat melihat bahwa folder superclass sudah tersedia. Selanjutnya, cd superclass. Digunakan untuk berpindah dari folder saat ini ke dalam folder superclass, sehingga semua perintah selanjutnya dijalankan di dalam folder tersebut. Next step itu ada sudo touch superfile.txt. Digunakan untuk membuat file kosong bernama superfile.txt. File ini berfungsi sebagai contoh file yang akan dikelola. Next, ls. Selanjutnya ada sudo mkdir subfolder 1. Bawahnya sudo mkdir subfolder 2. Perintah ini digunakan untuk membuat folder di dalam superclass. Dibuat 2 subfolder, kedua subfolder ini digunakan untuk melatih pengelolaan struktur folder bertingkat. Selanjutnya ada ls. Next step itu ada cd subfolder 2/. Digunakan untuk berpindah dari folder saat ini ke dalam folder subfolder 2. Dengan masuk ke folder ini, setiap perintah yang dijalankan selanjutnya berada dari folder ini. Selanjutnya ada sudo touch subfile2.txt. Digunakan untuk membuat sebuah file kosong yang bernama subfile2.txt. Step selanjutnya itu ada ls. Oke, selanjutnya itu sudo mv subfile2.txt /subfolder 1. Perintah ini berfungsi untuk memindahkan file subfile2.txt dari folder saat ini subfolder 2 ke dalam folder subfolder 1. Lanjut ls cd cd subfolder 1. Digunakan untuk masuk ke dalam subfolder 1 dari folder sebelumnya. Terus ls. Step selanjutnya itu ada sudo mv subfile2.txt subfile1.txt. Perintah ini digunakan untuk mengubah nama file dari subfile2.txt menjadi subfile1.txt di folder saat ini. Selanjutnya itu ada ls cd sudo rm superfile.txt. Fungsinya untuk menghapus file superfile.txt dari folder saat ini. ls cd sudo chown strip r operating system kelompok 9.2 operating system kelompok 9 superclass. Perintah ini digunakan untuk mengubah kepemilikan folder superclass beserta seluruh isinya menjadi operating system kelompok 9. Superclass. Selanjutnya ada ls strip ld superclass. Baik, semua perintahnya sudah selesai.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.